Contoh teman-teman, itu jualan es krim di musim salju. Bukan orang nggak mau beli, emang orang nggak butuh produk kita gitu. Nah itu problemnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sama saya Ahmad Hafiz di kelas bisnis pemula, karena saya juga bisnis pemula gitu ya. Nah jadi video ini saya buat berangkat dari kegelisahan teman-teman saya tentang pertanyaan mereka. Bang, gimana sih cara mulai bisnis? Bro, gimana sih cara mulai bisnis? Baca ronyo gitu. Dari mana saya mulainya? Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya modal, saya nggak punya jaringan, saya nggak punya keluarga yang bisa kasih bantu saya buat bikin bisnis dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, saya pribadi juga orang yang mulai bisnis itu dari nol, yang nggak punya modal juga. Tapi sebenarnya modal itu kan bukan cuman uang gitu. Ya, kita butuh uang, tapi bukan cuman uang. Kita butuh banyak modal yang lainnya. Nah, bukan berarti kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa memulai bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau bicara bisnis, saya sepakat dengan seorang businessman legend, itu namanya Bob Sadino, yang bilang bisnis apa sih yang bagus? Ya bisnis yang dimulai. Karena gini, kata seorang tokoh teknologi internasional, Mark Zuckerberg, bilang, pendirinya Facebook, ide itu nggak ada yang sempurna. Jadi ide itu akan sempurna ketika kita mulai menjalaninya. Kita akan menghadapi dengan masalah-masalah, kita bertemu dengan problem-problem. Jadi tesis yang kita buat atau ide yang kita buat akan ada antitesanya dengan problem-problem. Sehingga kita menemukan antitesa-antitesa baru. Kita menemukan ilmu-ilmu baru yang menyempurnakan ide awal kita. Nah, ide pertama kita adalah stimulasi untuk bantu loncatan agar kita memulai bisnis gitu. Nah, sebenarnya kalau kita punya ilmunya, jadi ada namanya bisnis canvas. Makanya saya ingin sekali membagikan ilmu ini karena bagi saya memulai bisnis sangat mudah. Setelah kita tahu bisnis canvas, ya bisnis nggak ada yang mudah sebenarnya gitu ya, tapi lebih mudah gitu. Kalau andai saja saya tahu bisnis canvas ini sejak awal bisnis, mungkin sekarang ya, hari ini gitu, saat video ini diupload, saya sudah punya banyak bisnis mungkin, insya Allah gitu. Tapi saya tahu ilmu ini juga baru-baru ini. Ternyata fundamental dari bisnis itu ya salah satunya bisnis canvas. Banyak sekali tokoh-tokoh nasional seperti Pak Budiman dengan 12 SBM-nya gitu, 12 pertanyaan tentang SBM-nya, itu juga berangkat dari bisnis canvas gitu. Nah, bisnis canvas itu udah lama sekali sejarahnya gitu. Teman-teman bisa searching di Google gitu, udah tahun 80-an atau 70-an saya lupa. Itu udah ada bisnis canvas gitu. Nah, apa itu bisnis canvas? Jadi bisnis canvas itu teman-teman lihat, saya tampilkan. Nah, ini dia 9 poin. Nah, jadi bisnis canvas itu adalah canvas atau platform yang kita siapkan untuk memulai bisnis. Jadi poin-poin apa nih yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai bisnis? Nah, kita berangkat dari mana dulu? Dari produk dulu kah? Dari yang calon beli dulu kah? Atau dari mana? Dari modal dulu kah? Atau dari mana? Nah, bisnis canvas ini mampu menjawab tentang bagaimana cara kita memulai bisnis. Jadi kalau teman-teman paham tentang bisnis canvas, teman-teman bisa memulai bisnis dengan mudah. Nah gitu. Jadi bisnis canvas itu ada 9 poin. Pertama ada key partner namanya, ada key activity, ada key research, ada value proposition, ada channel, ada segment market, ada customer relationship, ada cost structure, dan ada revenue stream. Nah ini memang banyak bahasanya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, teman-teman bisa beli buku, judulnya itu Business Model Generation. Nah jadi harganya sekitar 180 ribuan. Menurut saya nggak rugi lah beli buku itu kalau teman-teman mau mulai bisnis. Tapi modal lagi gitu ya. Nah tapi bicara mindset ya, nantilah kita bicara bisnis canvas. Karena bicara bisnis tuh bicara mindset dulu. Sebelum kita masuk bisnis canvas, mindset harus dibenerin dulu. Jadi apakah kita akan menghadapi kerugian dalam berbisnis? Itu dulu. Kita fokus ke satu mindset dulu. Menurut saya rugi itu tergantung kita mendefinisikannya. Apakah ketika kita berbisnis
investasi 1 juta untuk memulai bisnis, ternyata kita mendapatkan omset hanya 900.000. Rugi dong 100.000. Nah, apakah 100.000 ini memang suatu kerugian? Itu pertanyaannya. Nah, bagi mindset seorang pecundang atau bukan pebisnis, dia mengatakan 100.000 itu adalah kerugian. Tapi bagi seorang pebisnis, 100.000 itu bukan kerugian, tetapi uang yang dia keluarkan untuk belajar bisnis. Nah jadi ilmu bisnis itu bukan ilmu yang semalam belajar kita langsung bisa. Bukan seperti itu. Nggak ada pebisnis yang sehari ikut les bisnis atau workshop bisnis, besok dia punya bisnis gede. Nggak ada. Saya bilang dari awal nggak ada. Jadi bisnis itu butuh proses panjang untuk kita mengetahui banyak uang sekolahnya. Nah, yang salah itu ketika kita rugi, kita berhenti. Udah habis. Nggak bisa lagi. Mau ilmu apapun yang teman-teman miliki, kalau mindsetnya belum mindset bisnis, nggak bisa. Itu poin penting yang harus teman-teman ketahui. Bisnis, rugi. Ya, dengan kerugian itu sebenarnya kita beruntung. Apa untungnya? Ya, kita bisa cek kesalahan bisnis kita tuh di mana. Jadi 100.000 kita keluarkan, itu untungnya tuh, oke, kerugiannya dari uang ya, 100.000. Tapi keuntungan tuh kita tahu, oh kesalahan kita berbisnis tuh di mana. Atau memang model bisnisnya yang salah, atau memang produk kita nggak bagus, atau memang pembelinya tuh nggak ada. Sebagus apapun bisnis teman-teman, 1 M pun teman-teman investasi di bisnisnya, ketika produknya nggak ada yang beli, maksudnya bukan nggak ada yang mau beli, pasarnya nggak ada. Contoh teman-teman, itu jualan es krim di musim salju. Bukan orang nggak mau beli, emang orang nggak butuh produk kita gitu. Nah itu problemnya. Nah mindsetnya di situ. Nah jadi kita harus cari tahu dulu nih siapa calon pembelinya. Nah ini udah masuk ke bisnis canvas sebenarnya. Nah jadi bisnis canvas teman-teman bisa lihat yang di depan ini. Nah ini ada 9 poin yang perlu kita bahas. Jadi kita fokus ke yang tengah dulu. Value proposition. Sama yang samping kanan. Yaitu segmen market. Jadi ada tanda panah di bawah itu value proposition ke arah segmen market. Nah apa itu value proposition dan apa itu segmen market? Nah value proposition itu sebenarnya bukan barang. Bukan produk. Tetapi value, nilai dari produk, barang, atau jasa yang mau teman-teman jual. Contohnya, teman-teman mau buka bisnis cucian mobil. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman buka cucian mobil yang apa? Nah, itu nilainya tuh. Value-nya apa? Unique value-nya apa? Itu dulu. Nah, yangnya ini, ada yang mau beli nggak? Contohnya, saya buka cuci mobil yang cepat. Nunggu 5 menit. Teman-teman bikin teknologi 5 menit, bisnisnya, itu mobil udah bersih. Nah, pertanyaannya, orang butuh nggak cuci mobil cepat? Nah, kalau orang nggak butuh, ya nggak usah dibisniskan. Nah, karena berbicara bisnis itu bicara supply dan demand. Permintaan dan apa yang kita tawarkan. Kalau permintaannya ada, kita tawarkan. Kalau permintaannya nggak ada, ya nggak usah dibikin. Atau memang kita high class ya, bisnis yang bisa menciptakan permintaan. Itu beda lagi, itu beda kelas. Ini namanya kita kan judulnya itu bisnis pemula. Apa sih harus dilakukan bagi pebisnis pemula? Nah pertama mindset dibenerin dulu. Mindset dibenerin dulu bosnya nggak ada rugi, tapi yang ada belajar. Nah yang kedua, kita masuk ke bisnis canvas itu bicara value proposition. Value proposition adalah apa nilai, apa yang mau kita jual. Contoh Starbucks. Starbucks itu dia jual status sosial. Duduk di Starbucks berarti orang kaya. iPhone juga status sosial. Yang mereka jual bukan iPhone-nya, tapi status sosialnya. Nah, kita jual burger. Nah, burger kita ini burger yang apa? Nah, yang ini dibutuhkan nggak di pasar? Kita mau jual mie padeh. Udah banyak mie padeh sekarang. Mie pedas tuh udah banyak. Nah, mie pedas kita ini mie pedas yang apa? Dan yang mau beli siapa? Nah, yang mau beli itu namanya segmen market. Segmen market ini lebih detail lagi. Orang mana nih yang mau beli? Umurnya umur berapa? Orang seperti apa, kebiasaan seperti apa. Nah ini namanya behavior atau kebiasaannya. Baru kita bisa membuat produk dan mencocokkannya dengan calon pembeli. Ini baru value proposition yang segmen market ya. Belum nanti channel dan customer relationship mungkin di video berikutnya. Jadi video yang satu ini saya fokuskan kepada value proposition dan segmen market. Nah tapi titik beratnya ke value proposition, ke nilai. Nah nilai apa yang mau kita jual dari produk kita? Nah mie padeh tadi. Ya mie padeh yang apa? Contohnya nih, yangnya nih KFC. KFC ini di Indonesia sama di luar negeri itu beda. Karena orang kita nggak biasa makan ayam sama kentang. Kecuali luar negeri mereka makan ayam ya sama kentang. Kalau kita kan nggak bisa. Kita makan ayam ya sama nasi.
Nah ini behavior harus dicocokkan dengan calon customer kita, calon pembeli kita. Nah gitu, mie pade teman-teman jualannya di mana? Di Padang, orang Padang memang suka pedas, mungkin lebih laku. Di luar sana pedasnya pedas seperti apa? Itu didetailkan lagi, bukan hanya sekedar jualan. Nah kita harus bisa mencocokkan jenis produk yang mau kita jual dengan calon pembeli kita. Itu namanya value proposition, dan ini harus detail. Nah value proposition ada penjelasannya lagi. Oke? Nanti saya bikin satu video khusus membuat value proposition. Ada pain, ada gain, dan banyak yang lain nanti. Nah, tapi secara umum sederhana kalau teman-teman mau mulai bisnis ya, bikin aja pertanyaan yang mudah. Jualan apa lontong malam? Lontong malam yang apa? Agar teman-teman lebih mudah mempromosikannya. Itu dulu. Tentukan dulu nilai dari produk teman-teman itu apa. Setelah ini saya akan bikin video tentang value proposition yang bisa teman-teman tonton. Terima kasih untuk kali ini. Silakan masukkan di kolom komentar kalau ada kata-kata yang nggak jelas atau yang kontradiktif atau yang nggak masuk dalam pemikiran teman-teman, biar saya bisa memperbaiki videonya dan membuat video-video lebih bagus ke depannya. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa follow Instagram saya, di situ juga ada video-video pendek tentang digital marketing, tentang content creator, tentang bisnis dan sebagainya.